Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Ketemu lagi bersama saya Sabo di channel Sabo Nihongo, tempat belajar bersama bahasa Jepang. Oke, di sesi garis besar kita akan melanjutkan pembahasan buku Mina Nihongo jilid 1, yaitu untuk video kali ini kita akan membahas bab 2. Oke, sebelum saya lanjut, di video pertama pembahasan kemarin, bab 1, saya lupa menjelaskan bahwa di pembahasan setiap bab saya cuma akan menjelaskan bagian kaiwa, percakapan, dan bab 1 yaitu kaiwa dan renshu-a saja. Renshu-a itu kurang lebih kita akan belajar tentang pola kalimat, menjelaskan pola kalimat dalam bahasa Jepang. Sedangkan untuk renshu B dan renshu C itu tidak akan saya bahas di video. Karena kenapa? Renshu C, untuk belajar lebih jelasnya kita membutuhkan media gambar yang terdapat di bukunya, buku Mina Nihongo. Sedangkan untuk renshu C kita membutuhkan audio. Jadi kalau kalau teman-teman ingin belajar lebih lengkapnya untuk renshu B dan renshu C nya silahkan beli buku Mina Nihongo. Tapi saya rasa untuk belajar di renshu A tentang pola kalimat sebagai dasar dari renshu B dan renshu C nya. Oke, biar tidak banyak membuang waktu, kita langsung mulai saja belajar bab 2 dari buku Mina Nihongo. Oke, bab 2, sesi pertama kita akan belajar tentang kaiwa atau percakapan. Jadi seperti biasa di buku Mina Nihongo, setiap babnya selalu ada percakapan antara dua orang. Oke, untuk bab 2 ini, judul percakapannya adalah Kore kara osewani narimasu. Kore kara osewani narimasu. Oke, jadi di percakapan ini ada dua orang yang sedang melakukan percakapan antara Yamada Ichiro dan Santos. Santos ini kronologinya baru pindah tempat dan menjadi tetangga Yamada Ichiro. Nah, di percakapan ini mungkin lebih ke perkenalan dalam bahasa Jepang, bagaimana berkenalan dengan tetangga baru, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung mulai saja pelan-pelan. Kore kara osewa ni narimasu, artinya maaf atas ketidaknyamanannya atau maaf sudah mengganggu. Biasanya perasa kalimat sebagai untuk orang baru sebagai mengungkapkan apa namanya? Mungkin kalau di bahasa Indonesia seperti kurang lebih seperti basa-basi seperti itu. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila salah. Oke, langsung aja. Yamada Ichiro berkata, Hai, donata desu ka? Hai, donata desu ka? Seperti yang kita tahu, hai artinya adalah iya. Donata desu ka? Donata desu ka artinya adalah dengan siapa atau siapa. Lalu Santos menjawab, Yonhyakuhachi no Santos desu. Yonhyakuhachi no Santos desu. Oke. 408 menandakan bahwa nomor kamar. Jadi no seperti di bab 1, no itu adalah fungsinya di sini adalah untuk menggabungkan 408 dan Santos itu yang ditulis dalam katakana merupakan satu kesatuan. Jadi 408 no Santos desu, Yonhyakuhachi no Santos desu artinya Santos dari kamar 408. Oke, jadi percakapannya ini latar belakangnya adalah sebuah apartemen per kamar gitu. Oke, Santos melanjutkan, Konnichiwa. Seperti yang kita tahu, konnichiwa artinya halo atau selamat siang. Santos desu. Nama saya adalah Santos. Kore kara osewa ni narimasu. Maaf atas ketidaknyamanannya atau maaf sudah mengganggu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, dozo yoroshiku onegai shimasu ini artinya ada dua, bisa senang berkenalan dengan Anda saat kalimat ini artinya dozo yoroshiku onegai shimasu artinya senang berkenalan dengan Anda, artinya itu bila digunakan dalam situasi sedang berkenalan. Tapi jika digunakan dalam situasi lain, dozo yoroshiku onegai shimasu itu artinya adalah
mohon bantuannya, seperti itu, mohon kerjasamanya, seperti itu, mohon ya kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi untuk dozo yoroshiku onegaishimasu di sini artinya adalah senang berkenalan dengan Anda. Terus Yamada Ichiro menjawab, kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Sama-sama, saya juga senang berkenalan dengan Anda. Oke. Setelah itu Santos melanjutkan, ano itu seperti gumaman. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nah itu. Oke. Kore ini, kore koi desu. Ada kopi, dozo, silakan. Nah, jadi kronologinya Santos ini memberikan hadiah perkenalan sebagai tetangga baru. Kore koi desu, dozo. Nah, ini ada kopi, silahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah itu Yamada Ichiro menjawab, domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Oke, untuk sesi kaiwa kurang lebih seperti itu. Saya harap teman-teman bisa menangkap atau mengerti penjelasan dari saya. Oke, kita langsung saja ke poin selanjutnya, yaitu Renshua. Renshua, poin pertama, kita akan membahas tentang kore, sore, dan are. Sebenarnya saya sudah membahas lebih detail tentang sore, kore, sore, dan are ini. Silakan teman-teman bisa cek di video di Sabo Minanongo ada. Tapi di sini saya akan membahas kembali secara garis besar saja. Kore, sore, dan are ini berfungsi untuk menunjuk benda atau sebagai kata benda. Oke, yang pertama adalah kore. Kore digunakan ketika benda yang kita tunjuk, bendanya dekat dengan si pembicara. Berarti ketika saya berbicara dengan teman-teman atau minasang, dan saya ingin menunjukkan bendanya ada di dekat saya atau di tangan saya, berarti saya akan mengucapkan kore. Kore. Oke. Selanjutnya adalah sore. Nah, sore kebalikannya. Sore digunakan ketika benda yang dimaksud atau yang ditunjuk dekat dengan si lawan pembicara. Misalnya saya berbicara dengan minasang atau dengan teman-teman. Nah, bendanya dekat dengan teman-teman, maka saya akan berkata sore. Kalau are, sore. Are, sore. Seperti itu. Selanjutnya adalah are. Are digunakan untuk menunjuk benda ketika bendanya jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Berarti misalnya bendanya ada di lemari, berarti are. Nah, bedanya adalah sore bendanya dekat dengan si pembicara, sore bendanya dekat dengan lawan bicara. Kalau are bendanya berarti jauh dari si pembicara dan jauh dari lawan bicara. Are. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Nah, contohnya adalah kore wa jiso desu ka? Kore wa jiso desu ka? Nah, kore berarti bendanya dekat dengan si lawan pembicara atau ada di tangan saya. Kore wa, partikel wa untuk menunjukkan subjek, wa atau adalah. Jiso artinya kamus. Dan di belakang kalimatnya ada partikel ka atau hiragana ka yang menandakan bahwa ini adalah kalimatannya. Berarti artinya adalah kore wa jiso desu ka? Apakah ini kamus? Kore wa jiso desu ka? Apakah ini kamus? Nah, jika kamusnya ada dekat di lawan bicara atau di tangan lawan bicara, berarti kita tinggal rubah saja, bukan kore tapi sore wa jiso desu ka? Kore wa jiso desu ka? Apakah itu kamus? Nah, kalau kamusnya atau bedanya ada di lemari, jauh dari saya, jauh dari minasang, jauh dari si pembicara, jauh dari lawan bicara, berarti kita tinggal merubah korenya menjadi are. Are wa jiso desu ka? Are wa jiso desu ka? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah kono, sono, dan ano. Ini kurang lebih sama seperti kore, sore, dan are, cuma kono, sono, dan ano digunakan
bukan hanya untuk menunjuk benda, tapi menjelaskan benda atau mendeskripsikan benda. Oke, langsung ke contoh saja biar tidak pusing. Nah, contohnya adalah kono. Nah, sama seperti kono, sono, ano, fungsinya mendeskripsikan, tapi letak bendanya sama seperti kore. Kalau kono berarti bendanya dekat dengan si pembicara. Sono bendanya dekat dengan lawan bicara. Ano berarti bendanya jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Nah, contohnya adalah kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Kono ini, hon itu adalah buku. Watashi berarti saya. No adalah kepemilikan. Jadi watashi no milik saya. Jadi kono hon wa watashi no desu artinya ini buku saya. Nah, kalau tadi kore itu cuma menunjuk, kore wa misalnya kore wa hon desu. Ini adalah buku. Nah, kalau kono bukan cuma menunjukkan tapi mendeskripsikan bahwa buku itu adalah milik saya. Kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Kono itu ini, hon itu buku, watashi no berarti milik saya. Kono hon wa watashi no desu. Buku ini milik saya. Oke, contoh kedua adalah ano noto wa dare no desu ka? Ano berarti ano bendanya jauh dari saya, jauh dari si pembicara, jauh dari lawan bicara. Ano noto artinya catatan, noto catatan. Dare artinya siapa, no kepemilikan, berarti dare no milik siapa. Di belakang kalimatnya ada partikel atau hiragana ka, berarti contoh kedua ini adalah kalimat tanya. Ano noto wa dare no desu ka? Itu catatan siapa. Oke. Kita poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah fungsi dari so desu dan chigaimasu. So desu dan chigaimasu. Nah, so desu ini digunakan sebagai jawaban positif. Digunakan sebagai jawaban positif atau sebuah pertanyaan. Biar tidak bingung, langsung contoh saja. Misalnya, contohnya seperti ini. Kore wa jiso desu ka? Sore wa jiso desu ka? Berarti sore bendanya ada di dekat dengan si lawan bicara. Sore wa jiso desu ka? Sore wa jiso desu ka? Jiso kamus. Apakah itu kamus? Sore wa jiso desu ka? Apakah itu kamus? Terus orang kedua menjawab, hai, so desu. Hai, iya, so desu. So desu jadi artinya adalah betul. Jawabannya positif. Respon atas jawaban positif. Hai, so desu. Iya, betul. Saya ulangi lagi, contoh yang pertama adalah sore wa jiso desu ka? Apakah itu kamus? Hai, so desu. Iya, betul. Sedangkan chigaimasu adalah kebalikannya dari so desu. Chigaimasu digunakan sebagai jawaban negatif. Kita langsung ke contoh saja. Sore wa mirasang no desu ka? Sore sama berarti bendanya ada dekat dengan si lawan bicara. Sore wa mirasang nama orang, no sebagai tanda kepemilikan, berarti mirasang no milik mirasang. Di belakangnya ada partikel ka yang menandakan bahwa contoh kedua ini adalah kalimat tanya. Sore wa mirasang no desu ka? Apakah itu milik mirasang? Oke, lalu jawabnya iie chigaimasu. Iie chigaimasu. Iie bukan. Salah. Chigaimasu bukan. Chigaimasu salah atau bukan? Iie tidak. Bukan. Oke, jadi iie chigaimasu artinya bukan. Oke. Selanjutnya adalah fungsino. Kalau di bab 1 kemarin kita sudah membahas fungsino itu adalah untuk menggabungkan dua kata sebagai bagian dari satu kesatuan. Nah, ini adalah fungsino yang lain. Fungsino sama seperti contoh yang barusan kita terangkan, fungsinya sebagai menyatakan kepemilikan. Contoh, kore wa watashi no hon desu. Kore wa watashi no hon desu.
kore berarti ini, watashi no berarti milik saya, hon itu buku, berarti kore wa watashi no hon desu, ini adalah buku saya. Nah, no juga berfungsi sebagai kata benda. Maksudnya apa? Kita langsung ke contoh saja. Contohnya seperti ini. Are wa berarti jauh. Are wa dare no kabang desu ka? Are wa dare no kabang desu ka? Are itu berarti menunjuk benda yang bendanya jauh. Are wa dare artinya siapa. No artinya kepemilikan, berarti dare no milik siapa. Are wa dare no kabang. Kabang artinya tas. Di belakang kalimat ini ada partikel ka atau hiragana ka yang menandakan bahwa ini adalah kalimat tanya. Oke. Maksud di sini adalah are wa dare no kabang desu ka? Itu tas milik siapa. Nah, apa no yang kedua bertuliskan fungsi untuk pengganti kata benda. Sebenarnya ketika kita sudah tahu benda apa, nah, ketika kita sudah tahu benda apa yang dimaksud, sebenarnya kita tidak usah lagi menyebutkan kabangnya. Berarti kalau kita ya, misalnya kita sudah tahu benda yang ditunjuk itu adalah kabang atau tas, berarti kabangnya dihilangkan. Nah, no ini berfungsi sebagai kata pengganti benda. Kita langsung saja berarti are wa dare no desu ka? Itu milik siapa? Are wa dare no desu ka? Itu milik siapa? Oke, kita langsung ke contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya adalah so desu ka? So desu ka? Digunakan untuk merespon jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan sebagai pertanda bahwa kita mengerti. Kalau sebelumnya so desu artinya betul. Nah, sekarang kata so desu ditambahkan ka, jadi so desu ka? So desu ka? Contohnya biar tidak bingung. Oke, contohnya seperti ini. Ada percakapan. Kono kasa wa anata no desu ka? Nah, kono berarti ini. Kono kasa artinya payung. Kono kasa wa anata. Anata berarti artinya Anda atau kamu. No kepemilikan, berarti anata no milik kamu. Di belakangnya ada hiragana ka yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat tanya. Jadi kono kasa wa anata no desu ka? Apakah ini payung kamu? Apakah ini payung Anda? Terus iye chigaimasu. Nah, iye chigaimasu adalah respon negatif, berarti bukan. Iye chigaimasu, bukan. Mirasang no desu. Mirasang itu nama orang, no itu sebagai tanda kepemilikan, berarti mirasang no milik mirasang. Iye chigaimasu. Mirasang no desu, bukan. Ini milik mirasang. Oke, lanjut. Nah, si orang yang pertama A yang bertanya tadi adalah so desu ka? So desu ka? Nah, so desu ka di sini artinya oh begitu. Oh begitu. Nah, seperti itu. Oke. Oh ya. Oke. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan Minani Hongo bab 2 Minani Hongo jilid 1 bab 2. Jika ada slide yang teman-teman tidak mengerti, boleh ditanyakan di kolom komen. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di garis besar pembahasan buku Minani Hongo di bab ketiga. Oke, mata nih.